Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan materi Managing Your Own Portfolio. Yang dimaksud dari ini adalah teori portofolio analisis investasi. Nah, dari kelompok 8 ini anggotanya terdiri dari 5. Angga Septia Yuda, NIM 662, Vicky Fitria 678, Rusita Frihandini, NIM 682, dan Madani Mekta, NIM 685, dan yang terakhir adalah Riza Farid, NIM 691. Constructing a portfolio use an asset allocation stream begin by examining the criteria for constructing a portfolio and then use them to develop a plan for allocating assets in various investment categories. Nah, maksud dari ini tuh adalah membangun portofolio menggunakan aset alokasi pada skema. Nah, mulai dari mana? Mulai dengan memeriksa kriteria untuk membangun portofolio sendiri dan kemudian menggunakannya untuk mengembangkan rencana alokasi aset dalam berbagai kategori investasi. Rencana ini menyediakan kerangka-kerangka dasar yang gunanya itu untuk memilih investasi individu untuk portofolio sendiri. Portfolio objective and policy. When planning and contracting a portfolio, you should consider this objective: generating current income, preserving capital, growing capital, reducing tax, and managing risk. Nah, arti dari ini tuh adalah sasaran dan kebijakan portofolio. Nah, ketika kita merencanakan dan akan membangun portofolio atau akan membuat portofolio itu, kita itu harus mempertimbangkan nih tujuan-tujuan ini. Nah, tujuan-tujuannya ini apa? Dari menghasilkan pendapatan aset ini saat ini. Terus melestarikan modal, maksudnya kayak modalnya itu gimana? Menanamkan modal itu bagaimana? Mengurangi pajak. Nah, bagaimana cara mengurangi pajak? Mengelola risiko-risiko yang akan terjadi atau menghindari risiko-risikonya seperti itu. Nah, semua faktor ini tuh dapat memainkan perannya masing-masing yang gunanya itu dalam menentukan portofolio yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah developing an asset allocation stream. Asset allocation is based on the belief that the total return of a portfolio is influenced more by the division of investment into asset class than by the actual investment within its asset class. Nah, maksud dari ini adalah bagaimana mengembangkan alokasi aset. Jadi skema alokasi aset seperti itu. Nah, alokasi aset ini didasarkan pada keyakinan bahwa total pengembalian portofolio itu lebih dipengaruhi oleh pembagian investasi ke dalam kelas aset daripada investasi aktual dalam kelas aset. Nah, secara umum bobot tetap tidak berubah seiring dengan waktu. Namun karena nilai pasar ini terus bergerak, kemungkinan itu kita harus menyesuaikan, jadi menyiapkan portofolio setiap tahun atau setelah pergerakan pasar utama ini terjadi. Nah, gunanya itu untuk apa? Untuk mempertahankan alokasi presentasi yang tetap yang diinginkan seperti itu. Selanjutnya saya Angga Septia Yuda NIM 2018-662 akan menjelaskan tentang flexible weightings atau pembobotan fleksibel pendekatan. Pembobotan fleksibel melibatkan penyesuaian berkala bobot untuk setiap kategori aset berdasarkan analisis pasar. Penggunaan skema pembobotan yang fleksibel sering disebut juga dengan alokasi aset strategis. Lalu ada tactical asset allocation atau alokasi aset taktis. Alokasi aset taktis adalah bentuk penetapan waktu pasar yang menggunakan indeks berjangka saham dan obligasi berjangka yang akan kita bahas nanti untuk mengubah alokasi aset portofolio.
Ketika investor mengharapkan pengembalian yang lebih rendah pada saham daripada obligasi, strategi ini akan mengarahkan mereka untuk menjual indeks saham berjangka dan membeli obligasi berjangka. Sebaliknya, ketika obligasi diperkirakan kurang menarik daripada saham, strategi ini menghasilkan pembelian indeks saham berjangka dan penjualan obligasi berjangka. Selanjutnya ada step in analyzing return on investment atau langkah-langkah dalam menganalisis pengembalian investasi. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada kegiatan ekonomi dan pasar, yang ketiga ada indeks kinerja investasi, yang keempat ada mengukur kinerja investasi, yang kelima saham dan obligasi, yang keenam membandingkan kinerja dengan tujuan investasi, yang ketujuh menyeimbangkan resiko dan pengembalian, yang kedelapan dan yang terakhir yaitu mengisolasi problem investment. Nah, di sini ada rumus untuk HPR. Itu HPR sama dengan current income during period ditambah capital gain or loss during period dibagi beginning investment value, atau HPR sama dengan C ditambah CG dibagi V0, di mana capital gain or loss during period sama dengan ending investment value dikurangi beginning investment value, atau CG sama dengan VN dikurangi V0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Farid, NIM 691 dari kelompok 8 yang membahas tentang managing your own portfolio. Di sini saya akan menunjukkan presentasi tersebut yang membahas tentang assessing portfolio performance. Itu ada 3. Yang pertama adalah measuring portfolio return. Yang kedua ada comparison return with overall market measures. Dan yang terakhir adalah portfolio revision. Yang pertama adalah measuring portfolio return, yaitu yang artinya mengukur pengembalian portofolio. Di sini ada penjelasannya dengan bahasa Inggris, saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia saya. Jadi itu ada 2 sumber pengembalian dari portofolio saham biasa, pendapatan dan keuntungan modal. Saat pendapatan diwujudkan dari dividen atau untuk obligasi yang dalam bentuk bunga, investor harus melaporkan kena pajak, dividen dan bunga federal dan negara pajak penghasilannya. Yang kedua ada comparison return with overall market measures, yang artinya pengembalian perbandingan dengan ukuran pasar secara keseluruhan. Mohon maaf PPT-nya agak error atau mungkin HP-nya ya. Jadi saya akan menjelaskannya. Cuma hanya rumus saja. Jadi di comparison return with overall market measures ini ada 3 rumus. Yang pertama adalah rumus Sharpe measure. Dengan rumus RP min R1 dibagi SP. Nah, RP ini yaitu RP itu total portfolio dikurangi RI. RI ini risk free rate dibagi dengan SP. Nah, SP ini standard deviation of portfolio return. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada Trenos measure. Rumusnya Trenos measure ini total RP min RI sama ya, tapi dikurangi dibagi BP. Ya, RP sendiri ini adalah total portfolio min dikurangi RI ini risk free rate dibagi oleh BP. Nah, BP ini portfolio beta. Dan yang terakhir adalah Jensen's measure. Dengan rumus dalam kurung RP min RI tutup kurung dikurangi buka kurung BP X tadi BPX buka kurung lagi RM min RF tutup kurung 2 kali. Nah, saya akan menjelaskan di sini ya. Nah, RP ini itu tadi total portfolio dikurangi RI ini risk free rate. Nah, dari BPX, nah BPX ini portfolio beta X. Nah, RM ini market return dikurangi sama RF ini risk free rate. Yang terakhir atau yang ketiga adalah portfolio revision atau revisi portfolio. Saya akan bahasa Indonesianya, ini adalah bahasa Inggrisnya. Saat merevisi portfolio Anda yaitu perlu memperbarui portfolio untuk memastikan portfolio mencerminkan karakteristik pengambilan risiko yang tepat untuk tujuan dan kebutuhan. Nah, ini adalah 4
4 alasan yang mungkin bisa dilakukan atau 4 alasan yang bagus gitu kan ya. Yang pertama adalah peristiwa besar di dalam hidup seperti pernikahan, kelahiran anak, kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan pasangan, menyelesaikan kuliah anak. Itu semua mengubah tujuan investasi gitu kan ya. Dan yang kedua adalah proporsi salah satu aset bertambah atau berkurang secara substansial. Yang ketiga adalah berharap atau harapan mencapai tujuan dalam jangka 2 tahun. Bisa mungkin dikatakan jangka panjang gitu kan ya. Dan yang keempat adalah persentase dan kelas aset bervariasi dari alokasi asli hingga 10% atau lebih. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu yang bernama Madani Mekta tentang timing transaction. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madani Mekta, NIM 2018-685, akan menjelaskan tentang timing transaction. Timing transaction adalah penentuan waktu untuk membeli saat rendah dan menjualnya saat tinggi. Ini adalah impian semua investor. Dan formula plan-nya itu metode mekanis dari manajemen portofolio yang mencoba mengambil keuntungan dari perubahan harga yang dihasilkan dari pergerakan harga siklus. Selanjutnya adalah average dollar cost. Tujuan dari program rata-rata biaya dolar adalah pertumbuhan nilai keamanan di mana dana dialokasikan. Harga keamanan investasi mungkin akan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Jika harga menurun, Anda akan membeli lebih banyak saham per periode. Sebaliknya, jika harga naik, Anda akan membagi lebih sedikit saham per periode. Selanjutnya adalah constant dollar plan. Terdiri dari portofolio yang dibagi menjadi 2 bagian, spekulatif dan konservatif. Bagian spekulatif terdiri dari penggajian yang memiliki janji tinggi dari capital gain. Berbagai konservatif terdiri dari investasi berisiko rendah seperti obligasi atau akun pasar uang. Selanjutnya itu ada constant ratio plan. Rencana rasio konstan mirip dengan rencana dolar konstan, kecuali bahwa ia menetapkan rasio tetap yang diinginkan dari berbagai spekulatif dengan bagian konservatif dari portofolio. Ketika rasio aktual keduanya berbeda dengan jumlah yang telah ditentukan dari rasio yang diinginkan, penyeimbangan kembali terjadi. Pada titik itu Anda melakukan transaksi untuk mengembalikan rasio aktual ke rasio yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Vicky Fitera Istiawati, NIM 678. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rencana variabel rasio. Rencana variabel rasio adalah yang paling agresif dari keempat rencana formula pasif ini. Ini mencoba untuk mengubah pergeseran atau pergerakan pasar saham menjadi keuntungan investor dengan mengatur waktu pasar. Artinya, ia mencoba untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Rasio porsi spekulatif dengan total nilai portofolio bervariasi tergantung pada pergerakan nilai sekuritas spekulatif. Selanjutnya, menggunakan limit dan stop loss order. Yang pertama yaitu limit order atau batasi pesanan. Limit order dapat meningkatkan pengembalian Anda jika memungkinkan Anda membeli sekuritas dengan biaya lebih rendah atau menjualnya dengan harga lebih tinggi. Selama hari perdagangan biasa, harga saham akan berfluktuasi naik dan turun selama rentang perdagangan normal. Selanjutnya, stop loss order. Stop loss order dapat digunakan untuk membatasi paparan kerugian investasi. Resiko utama dalam menggunakan perintah stop loss order adalah whipsawing situasi, di mana harga saham sementara turun dan kemudian bangkit kembali ke atas. Dan yang terakhir adalah warehousing liquidity atau likuiditas pergudangan. Salah satu rekomendasi untuk portofolio yang efisien adalah menyimpan sebagian dari investasi beresiko rendah dan sangat liquid untuk melindungi dari kerugian total. Aset berisiko rendah bertindak sebagai penyangga terhadap kerugian investasi yang dapat dimiliki.
Alasan kedua untuk mempertahankan dana dalam aset berisiko rendah adalah kemungkinan peluang di masa depan, dan ketika peluang muncul, seorang investor yang memiliki uang tunai ekstra tersedia akan dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.